Saya mengajar filsafat, itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa itu. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Di situ ngacoknya tuh. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti dia harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung kok ngajar semua? Ya memang begitu. Kalau jadi filosofi mesti ngajar semua itu. Anda sok tahu, memang saya tahu semua itu. Jadi itu intinya itu. Pak Rocky Gerung bilang kalau filsafat itu dia adalah induknya ilmu, sementara yang lain adalah cabang-cabang ilmu filsafat. Nah, kira-kira di dalam hasanah keilmuan Islam ada nggak sebuah ilmu yang dia itu kedudukannya itu adalah induknya ilmu? Ada, yaitu ilmu kalam. Bentar dulu nih, ini ilmu kalam yang mana? Karena mungkin ada sebagian dari akhi dan ukhti yang anti ilmu kalam. Tentu saja yang akan saya bahas di sini adalah ilmu kalam yang dicintai oleh ulama salaf. Seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wa Naql juz 3 halaman 374, beliau mengatakan jadi ulama salaf itu mencela ahli kalam yang mereka itu adalah ahli subhat dan ahli hawa nafsu. Ulama salaf itu tidak mencela ahli kalam yang mana mereka itu dia itu ulama yang jujur, yang dia itu menegakkan dalil untuk mengetahui Allah, menjelaskan apa yang berhak bagi Allah dan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya memang meskipun benar terkadang ilmu kalam itu mewariskan subhat dan hawa, akan tetapi itu tidak kembali kepada ilmu kalam yang dia itu tidak dicela oleh salaf tadi, akan tetapi kepada orang-orangnya. Ya memang kalau misalnya orang-orang dia itu masih ngerasa khawatir atau takut, ya jangan coba-coba. Nah, emang ilmu kalam itu apa sih? Ilmu kalam itu dia adalah ilmu yang apabila seseorang menguasainya maka ia akan mampu berduel argumen, berdialog, berdialektika dengan pemikiran-pemikiran asing yang datang dari orang luar Islam atau dari umat Islam sendiri, atau bahkan membantah was-was yang ada di dalam diri kita sendiri. Semua itu dilakukan secara ilmiah dan beradab. Semua itu bertujuan untuk menguji kebenaran dan menampakkannya, untuk menyingkap kebenaran dan menyeringaikan segala macam bentuk kebatilan di muka bumi ini. Saya di sini akan membacakan bagaimana cara seorang ahli kalam berpikir, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa. Di sana beliau pertama-tama membagi macam-macam ilmu. Katanya beliau, ketahuilah bahwasanya ilmu itu dia terbagi kepada dua bagian. Ada yang dia itu rasional. Ya, rasional di sini umumnya ada rasional empiris atau rasional murni, seperti mana kedokteran, matematika, geometri. Akan tetapi kata Imam Ghazali bilang, ya ini bukan tujuan kami di dalam kitab Mustasfa ini. Dan ada ilmu juga yang dia itu terkategori ilmu-ilmu agama, yaitu ada ilmu kalam, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu batin. Maksudnya ilmu batin adalah ilmu tentang hati dan bagaimana cara mensucikannya dari akhlak-akhlak tercela. Nah, setiap masing-masing ilmu baik rasional ataupun agama dia itu terbagi menjadi induk dan cabang-cabangnya, atau diistilahkan dengan kuliah wa juz'iyah. Kita untuk kedepannya menggunakan istilah ilmu induk dan ilmu cabang. Lalu Imam Ghazali melanjutkan, ilmu induk di dalam ilmu agama adalah ilmu kalam. Sementara ilmu-ilmu yang lain mulai dari fikih, usul fikih, hadis, tafsir, itu semuanya adalah cabang-cabang ilmu dari ilmu kalam. Kenapa demikian? Karena seorang mufasir dia tidak merenungkan terkecuali hanya persoalan makna yang ada di dalam Al-Quran secara spesifik. Begitu juga dengan seorang ahli hadis. Mereka tidak merenungkan, tidak memikirkan terkecuali di dalam persoalan jalur tetapnya transmisi sebuah hadis secara spesifik. Dan seorang faqih juga dia tidak berpikir terkecuali merenungkan tentang persoalan-persoalan hukum yang dia itu terkait dengan perilaku dan aktivitas mukallaf.
Seorang usuli dia juga tidak merenungkan terkecuali di dalam argumentasi hukum-hukum syariat secara spesifik. Sementara seorang mutakalim dia adalah orang yang berpikir dan merenungkan tentang sesuatu yang paling umum, yaitu tentang eksistensi. Pertama-tama mereka membagi eksistensi itu ada yang kodim dan ada yang muhdas. Muhdas itu diciptakan, diperbarui. Lalu kemudian beliau membagi yang namanya muhdas itu ada johar, ada arod, ada sesuatu yang inti, ada yang bukan inti, ada sesuatu yang substansi, ada sesuatu yang aksiden. Lalu membagi sesuatu yang bukan inti atau aksiden kepada sesuatu yang dia itu disyaratkan adanya sifat hidup, mulai daripada ilmu, irodat, kudrot, kalam, sama, basor, dan kepada sesuatu yang dia itu tidak disyaratkan adanya sifat hidup seperti warna, angin, dan rasa. Lalu beliau juga membagi sesuatu yang inti kepada hewan. Hewan di sini maksudnya adalah makhluk hidup yang dia itu bergerak secara kehendaknya. Di sini termasuk manusia dan binatang. Terus ada juga tumbuh-tumbuhan, ada juga benda mati, dan mutakalim di sini menjelaskan perbedaan setiap masing-masingnya dengan spesies dan kriteria-kriteria khususnya atau istilahnya anwa dan a'rod. Nah, ini istilah mantik ya di dalam persoalan kuliah khamsah. Lalu setelah melakukan itu semua, seorang mutakalim berpikir tentang yang kodim. Lalu mutakalim menjelaskan bahwasanya yang kodim itu tidak bisa banyak, terus tidak terbagi seperti halnya terbagi yang hawadis. Malah yang kodim itu dia harus esa, dan dia itu berbeda dengan yang hawadis dengan sifat-sifat yang wajib bagi yang kodim, dan dengan perkara-perkara yang mustahil ada pada yang kodim, dan hukum-hukum yang menjadi kewenangan pada haknya yang menjadi tidak wajib dan tidak mustahil. Lalu sampai di sini seorang mutakalim membedakan mana yang jaiz, mana yang wajib, dan mana yang mustahil pada haknya yang kodim. Lalu menjelaskan asal perbuatan bagi yang kodim, hukumnya adalah jaiz, artinya adalah kewenangannya untuk melakukan atau tidak terserah. Terus alam semesta ini, kosmos, dia itu adalah hasil daripada perbuatan Allah yang statusnya jaiz tadi. Dan alam karena dia itu hakikatnya adalah contingent being, maksudnya bergantung kepada yang lainnya, maka dia sangat bergantung kepada yang menciptakan, yaitu siapa? Yang kodim tadi. Dan sesungguhnya pengutusan para nabi itu juga termasuk perbuatan yang kodim, yang dia itu statusnya jaiz, dan yang kodim mampu untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kodim pun di sini memperkenalkan kebenaran mereka dengan disertai adanya mukjizat. Dan sesuatu yang jaiz ini semuanya telah terjadi. Nabi telah diutus, mukjizat-mukjizat telah dinampakkan. Maka sampai di sini pembicaraan seorang mutakalim berhenti, aktivitas akalnya berhenti. Malah di sini akal membenarkan dan menunjukkan akan kejujuran dan kebenarannya Nabi. Sampainya di sini seorang mutakalim dia itu mengesampingkan dirinya dan menerima bahwasannya sampai kepada dia dari Nabi dengan penerimaan apa yang dikatakan oleh Nabi tentang Allah dan hari akhir. Itu termasuk tentang persoalan yang akal itu tidak mampu secara independen untuk mempersepsinya. Nah, di samping tidak mampu, tetapi akal juga tidak bisa memastikan kemustahilannya. Maka tidaklah datang syariat dengan sesuatu yang dia itu bertentangan terhadap akal. Akan tetapi syariat itu datang membawa sesuatu yang akal itu dia tidak mampu untuk independen di dalam mempersepsinya. Ya sebab akal terkadang dia itu tidak independen di dalam mengerti keadaan taat, keadaan takwa itu menjadi sebab akan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan keadaan maksiat itu menjadi sebab akan penderitaan di akhirat nanti. Nah, akal tidak mampu untuk menetapkan hal tersebut. Akan tetapi di waktu bersamaan akal juga tidak memastikan akan kemustahilannya juga. Oleh karena ini persoalan semacam itu butuh informasi, dan informasi ini harus dari orang yang jujur dan kejujurannya itu dibuktikan. Maka dalam hal ini akal menerima apa yang dikatakan oleh
para nabi dengan penerimaan yang didasari oleh kesadaran diri akan keterbatasannya dan pemakaian akal secara maksimal. Dan keyakinan terhadap Nabi pun itu berdasarkan argumentasi. Maka keimanan dan makrifatnya seorang mutakalim dalam hal ini dia itu bersumber daripada argumentasi, bukan taklid buta. Nah, oleh karena itu konsekuensinya akal itu memutuskan akan wajibnya kebenaran orang yang dia itu didukung dengan kemukjizatan akan kebenarannya. Akhirnya dalam tahap ini maka saat para rasul memberitakan tentang hal-hal yang gaib sebagaimana tadi dimisalkan, maksudnya hal-hal yang gaib secara absolut menurut akal, maka di sini akal membenarkan dengan perjalanan yang telah dijelaskan tadi. Inilah secara umum apa yang dibahas di dalam ilmu kalam. Lalu Imam Ghazali melanjutkan, apabila kamu sudah tahu hal ini, bahwasannya seorang mutakalim itu startnya dimulai dari merenungkan hal-hal yang dia itu umum, yaitu eksistensi, kemudian dia bertahap menurun kepada rincian-rincian yang sebagaimana aku telah tuturkan. Maka dari sana tetaplah prinsip-prinsip keilmuan-keilmuan agama, mulai dari kitab, sunnah, dan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu telah diuji di dalam perjalanan pemikirannya seorang mutakalim. Setelah mutakalim menginformasikan akan adanya Rasul yang dia itu benar membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka seorang mufasir dia itu mengambil sekelumit dari apa yang dipikirkan oleh seorang mutakalim, salah satu yang spesifik yaitu tentang Al-Quran, dan ia merenungkan di dalam pentafsirannya. Lalu seorang muhadis dia mengambil salah satu yang spesifik yaitu tentang hadis, lalu ia memikirkan tentang jalur-jalur ketetapannya hadis. Dan seorang ahli fikih dia itu mengambil salah satu yang spesifik dari apa yang dipikirkan secara umum oleh mutakalim, yaitu tentang aktivitasnya mukallaf. Seorang faqih di sini merenungkan tentang hubungan pekerjaan mukallaf, hubungannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ditinjau daripada wajib, dosa atau mubah. Lalu seorang usuli dia mengambil juga dari apa yang dipikirkan oleh seorang mutakalim sesuatu yang khusus, yaitu perkataan Rasul yang menunjukkan seorang mutakalim akan kebenarannya perkataan Rasul tersebut. Lalu di sini seorang usuli memikirkan tentang wajah dilalahnya atas hukum-hukum, baik secara tersuratnya ataupun tersiratnya, baik akan kerasionalan maknanya dan penarikan kesimpulannya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya pemikirannya para usuli dia itu tidak melampaui perkataan Rasulullah SAW, juga perbuatannya. Kenapa demikian? Karena yang namanya kitab itu pastinya didengarkan bersumber dari Rasul, dan ijma pun dia itu menjadi tetap karena perkataan Rasul pula. Ya di sini berarti seorang usuli hanya mencari wajah dilalah saja dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul bahwasanya dia itu menjadi hujjah. Kurang lebih itulah gambaran cara berpikir mutakalim yang ilmunya itu di sini Imam Ghazali menggambarkan sebagai induknya ilmu, sementara ilmu-ilmu agama yang lain itu merupakan cabang-cabangnya. Jadi apabila seorang mutakalim dia itu bicara banyak hal tentang sesuatu yang terkait dengan agama, ya wajar karena itu tuh dasarnya gitu. Dia itu banyak tahu. Jadi bisa bicara banyak hal. Itu keistimewaannya mutakalim, seperti keistimewaannya filsuf kata Pak Rocky Gerung tadi.